khusus di kalangan kami birokrat. Siapapun dia, walaupun nikmat dia menikmati di posisi itu, tapi bertahun-tahun di atas 5 tahun itu juga kurang normal. Apalagi teman-teman di keuangan. Orang keuangan itu menurut ilmu yang saya pelajari dan menurut kasus yang selama ini karena feedback saya seorang praktisi, orang keuangan itu kalau ditempatkan lebih dari 2 tahun itu lama-lama akan membahayakan. Karena itu dalam proses semua tentu kita harus perlu ada pembinaan, pemberdayaan, perlu ada refreshing. Nah ini tentu saya akan lakukan karena sudah waktunya. Meskipun 2021 kemarin sudah ada beberapa yang kita sudah lakukan, tapi di Januari Februari tentu saya akan besar-besar lakukan. Dan itu hal yang biasa. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tapi semata-mata hanya untuk pembinaan dan untuk kebersamaan sehingga kita bisa menjaga keseimbangan untuk melaksanakan tugas kita ke depan. Dan yang berikut adalah kemasyarakatan. Hal kemasyarakatan kita tidak bisa lepas. Saya satu manusia yang tidak bisa membeda-bedakan sesama, dan saya satu manusia yang selalu menghargai struktur status seseorang. Tempatkan dia sebagai liurai, harus kita hargai dia sebagai liurai. Tempatkan dia sebagai lorong, harus tempatkan dia sebagai lorong. Sebagai naib, sebagai hukum, sebagai dato, harus ditempatkan. Karena inilah Melaka sesungguhnya. Karena ini Melaka. Tanpa demikian, ya tentu kita tidak bisa akan maju ke depan. Pasti akan stagnan. Nah, lalu bagaimana menjaga keseimbangan itu? Saya sejak kecil lahir, kami tidak mengenal istilah kompor gas, kompor listrik. Yang saya kenal sejak lahir dan sampai sekarang di kampung-kampung saya masih ada itu adalah 3 tungku. Ternyata lama-kelamaan saya belajar. Saya merantau ke negeri orang, kemudian saya pelajari filosofi hidup Kabupaten Melaka. Apa yang dimaksud dengan 3 tungku? Apakah hanya sekedar meletakkan periuk atau sesana, tacu atau tasu di atas 3 tungku ini? Apakah hanya sekedar itu? Ternyata dalam kaitan yang filosofi kehidupan pun ada makna. Setelah saya lihat bahwa secara filosofi 3 tungku ini sebetulnya keseimbangan antara siapa? Antara pemerintah dalam hal ini birokrasi dengan agama, tokoh-tokoh agama dan adat. Saya pelajari seperti itu. Ketika 3 unsur tadi atau 3 elemen tadi itu tidak diseimbangkan, maka saya yakin nasi di periuk tadi akan tumpah sebelum matang. Tacu yang akan kita masukkan gorengan atau rebusan akan tumpah sebelum matang. Inilah spirit saya untuk merumuskan program yang saya sebut dengan program sakti. PD, SKPD, semua tim, staf ahli, asisten, sekda, semua. Saya berterima kasih karena dalam tempo yang begitu singkat, begitu kompak, begitu militan, begitu bersatu, sehingga kemudian kita bisa membuat sesuatu walaupun sementara ini hanya bagaikan sebutir debu yang kelihatan. Tapi di 2021 kita sudah melakukan sesuatu. Tugas seorang kepala daerah sesuai perintah konstitusi hanya ada 3 hal pokok, yakni kami tentu harus melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan baik itu fisik atau infrastruktur atau non fisik, tentu kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Dan yang berikut itu adalah tentu kita akan melihat bagaimana birokrasi ini harus diperbaiki, bagaimana harus direformasi. Ini semua pokok itu kan tidak boleh. Karena itu langkah yang saya dengan Pak Minto dilakukan itu harus audit. Kami audit, lalu kita perintahkan kepada inspektorat untuk melakukan kegiatan audit.
Dan dapatlah ada temuan untuk desa 5.740 593 100,44, untuk OPD 3.151 613 total 892 207 016 44. Itu yang kita lakukan. Lalu pertanyaannya, apakah Pak SNKT berhenti sampai di situ? No. Kemarin saya baru perintahkan inspektorat audit bagian umum. Audit. Jadi saya tidak berhenti. Selama SNKT memimpin melanggar, audit kita tentu dilakukan. Kan kita yang bersih. Kita yang bersih. Ambil yang menjadi hak kita, bukan hak kita jangan diambil. Nah, itu satu kegiatan yang kita sudah lakukan di tahun 2021. Lalu apa stop di situ? Ya tidak bisa. Bagaimana Anda mengukur kualitas SDM? Apakah hanya dengan kebersihan lingkungan, kebersihan diri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berbohong? Tidak cuma itu. Harus menyiapkan di bidang kesehatan. Itu perlu ada kartu Indonesia Sehat. Sehingga ketika orang bermasalah di kartu Indonesia Sehat, orang bermasalah di BPJS, solusinya dengan kartu Indonesia Sehat. Kalau tidak ada dari teman-teman lewat tahun pergi berobat, kemudian kartunya tidak diaktifkan atau sistem lalu salah, harus solusinya apa? Kita kasih solusi. Lalu bagaimana strateginya? Kami integrasikan saudara-saudara kita yang punya KTP Melaka dengan program BPJS. Jadi sudah pemerintah potong anggaran untuk kasih di BPJS, tapi masyarakat Melaka harus terus mendapat pelayanan untuk pengobatan gratis. Itu kami sudah lakukan. Lalu bagaimana? Apakah hanya sehat saja? Ototnya saja dijaga sehat? Perlu otak. Otak juga mesti cerdas. Sehingga dia ucapkan sesuatu, dia lakukan sesuatu, itu cerdas. Gitu. Karena tadi dia sudah beradab, juga dia harus cerdas. Ya kita siapkan kartu Melaka cerdas. Makanya kenapa harus pakai kartu Melaka cerdas? Ya pikiran kami itu. Orang harus berpikir cerdas. Orang pintar banyak, pintar menipu, pintar bohong, itu orang pintar. Tapi orang cerdas tidak akan melakukan itu. Orang pintar banyak. Saya bisa pintar bohong terhadap wakil saya. Wakil saya juga bisa pintar bohong terhadap itu orang pintar. Tapi apakah dia cerdas? No. Karena beda. Orang pintar, orang cerdas itu beda.